Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, pada kali ini Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mengadakan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dengan tema Al-Quran dan Stigma No Viral No Justice. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan aspek literasi dan logika koherensi dalam pemahaman Al-Quran dan fenomena sosial pada siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan untuk menjaring karya ilmiah yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam ajang lomba karya tulis ilmiah Al-Quran tingkat nasional, Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mengadakan kegiatan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dengan tema Al-Quran dan Stigma No Viral No Justice. Tepatnya pada tanggal 20 Januari 2025, kegiatan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran ini memasuki babak semifinal yang bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi dengan jumlah 12 peserta untuk merebutkan tiket final. Dalam sesi semifinal ini, para peserta melakukan penyetoran naskah dengan mengikuti beberapa tahap yang menjadi ketentuan dalam perlombaan, seperti menulis ulang karya tulis ilmiahnya dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dari 3 peserta yang telah dinyatakan lolos ke babak final, kemudian dipertemukan kembali pada tanggal 23 Januari tahun 2025 untuk mempresentasikan hasil karya tulisnya di depan para hakim dan juga para audiens. Judul besar ini, Menakar Keadilan di Era No Viral No Justice Antara Hoax, Post-Truth, dan Referensi Qurani, merupakan gambaran besar dari tulisan yang telah saya buat. Saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan, yakni terkait tren No Viral No Justice yang saat ini beredar di media sosial, dengan kaitannya hoax, post-truth, serta solusi yang kami sampaikan mengenai refleksi Qurani. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi No Viral No Justice dan permasalahannya, tentu kita harus tahu akar masalahnya. Dari beberapa data yang telah saya kumpulkan, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan tren ini berkembang luas. Yang pertama adalah lambannya responsivitas aparat karena terdeteksi adanya persekongkolan. Mungkin kasus yang dapat saya berikan adalah kasus yang baru-baru ini mungkin teman-teman sudah tahu, yakni penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Korban yang sudah 2 kali melapor ke polsek pada bulan Oktober ternyata tidak ditanggapi serius oleh polisi. Barulah di bulan Desember kasus tersebut kembali menguar ke udara, artinya diusut kembali oleh polisi setelah kasus itu viral. Yang kedua, maraknya praktik pungutan liar. Pungutan liar di sini jangan sampai dipahami sama dengan jangan sampai dipahami pungutan liar yang di jalan-jalan. Mungkin esensinya sama. Pungutan liar ini terjadi ketika proses penyelesaian sebuah kasus. Contohnya yang saya cantumkan di tulisan, seperti yang terjadi di pada seorang wanita, di mana dia diminta uang sampai total 19 juta untuk menyelesaikan atau memuluskan kasusnya. Nah, 2 faktor ini saya kira cukup untuk mengarah kepada kesimpulan betapa buruknya sistem yang ada di peradilan, sehingga akibatnya hilangnya integritas badan penegak hukum di mata rakyat. Nah, sehingga ketika masyarakat sudah tak percaya lagi pada sistem formal peradilan, maka tren No Viral No Justice menjadi alat legitimasi dalam menegakkan keadilan. Namun apakah benar tren No Viral No Justice sudah tepat dijadikan wasilah penegak keadilan? Tentunya masyarakat tidak boleh terlalu larut terhadap tren ini. Artinya tidak boleh terlalu bereuforia karena ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Dewan Hakim yang berpengalaman seperti Dr. Maskuri MPD, Dr. Kiai Haji Miftahus Surur MHI, dan juga Ustadz Khairuddin Habsis MHI menyimak dan menilai beberapa poin yang telah disampaikan oleh peserta. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar, semua peserta bisa hadir tanpa ada halangan dan bisa mempresentasikan hasil karyanya dengan baik.
Penilaian yang dilakukan terhadap para peserta dan karya tulisnya dimulai dari penilaian terhadap muatan, isi, dan kandungan dari makalah yang ditulis, karya ilmiah yang ditulis, kemudian juga relevansi antara isi dan kandungan dengan realitas yang terjadi di zaman sekarang dengan tema no viral, no justice, di mana banyak kasus yang terbengkalai tidak diterima laporannya dan tidak dilaksanakan di pengadilan, tetapi membutuhkan keviralan dulu. Harus viral beritanya baru kemudian ditangani dan diselesaikan secara hukum. Tema ini sangat menarik untuk diangkat di zaman sekarang mengingat banyak terjadi kasus-kasus yang serupa. Alhamdulillah apa yang disampaikan dan dihasilkan oleh para mahasiswa Universitas Ibrahimi dan juga mahasiswa Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan juga sumbangsi keilmuan terutama dalam bidang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa istiqomah diadakan setiap tahunnya dan kali ini adalah kegiatan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan lebih baik lagi ke depannya. Para audien yang merupakan pendukung dari para peserta juga turut antusias dan semangat dalam sesi final ini. Demo berupa beberapa pertanyaan dari para audien juga menjadi pembuktian kemampuan para peserta untuk berpikir cepat dalam menjawab pertanyaan dengan argumen yang kuat dan logis. Alhamdulillah, kegiatan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang ketiga kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan panitia. Dan setelah para presentator atau panelis mempresentasikan karya ilmiahnya, di sana ada 3 juri yang menurut saya itu sangat kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Ada ilmu usul, ada ilmu politik, sosial, dan juga ilmu tafsir. Dan juga saya sebagai panelis pertama tadi sangat berterima kasih terutama kepada Dewan Hakim Ustadz Khairuddin Habziz yang telah memberikan saya beberapa masukan dan komentar yang itu bersifat konstruktif serta inovatif supaya saya bisa menjadikan karya tulis ilmiah Al-Quran yang saya buat tersebut bisa sempurna. Kemudian saya untuk bisa mencapai final ini tentu dilalui dengan proses yang lelah, penat serta banyak menguras waktu, terutama kita sebagai santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang banyak kegiatan dan sebagainya. Tentu dengan hal ini senada dengan di dalam Al-Quran yang dikhususkan kepada Nabi Musa, yaitu laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nabi Musa ketika mempelajari ilmu, pergi belajar mencari ilmu, itu beliau sangat kelelahan. Jadi wajar saja saya atau santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tentu ada rasa lelah, penat dan capek ketika mencari ilmu. Tapi itulah proses. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia serta Dewan Juri karena sudah memfasilitasi saya serta mendukung saya untuk mencapai grand final kali ini. Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini juga diadakan di Komplek Putri, yang reportasenya akan disampaikan oleh rekanita Nauradia Sofirianti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nauradia Sofirianti Putri melanjutkan reportase dari rekan saya Alfananta Farhan Maulana bahwa juga terlaksana di Kompleks Putri Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo kembali menyelenggarakan Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dengan tujuan meningkatkan literasi Al-Quran serta logika koherensi dalam memahami fenomena sosial. Kegiatan yang tak hanya dilaksanakan di Kompleks Putra ini bertujuan untuk menjaring karya-karya ilmiah potensial yang akan diikutsertakan dalam ajang MTQ Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran tingkat nasional.
Di Kompleks Putri, festival ini diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Pada babak penyisihan, peserta diwajibkan menulis ulang karya ilmiahnya dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Hari ini adalah Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran ketiga yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi yang telah menjaring 63 mahasiswa, 15 putri. Ini sekarang terseleksi 15 putri dan 12 putra yang ditujukan dalam momentum pelaksanaan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran cabang karya tulis ilmiah provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan September. Jadi nanti akan dipilih 3 orang putra, 3 orang putri untuk dilombakan kembali dan mewakili Sukorejo dalam ajang tersebut. Tujuannya yaitu untuk menjaring potensi mahasiswa-mahasiswi dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Harapan kami bagi mahasiswa dan mahasiswi di luar sana yang memiliki potensi, jangan ragu, jangan takut. Tahun depan acara Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran ini akan ada kembali. Silahkan kirimkan karya terbaik Anda. Dan dirancang sejak hari ini, kami tunggu. Dari seluruh peserta, 3 finalis berhasil lolos ke babak Grand Final yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Babak Grand Final berlangsung dengan penuh semangat. Setiap finalis diberikan waktu 5 hingga 7 menit untuk mempresentasikan hasil karya tulis di hadapan hakim majelis, diantaranya Dr. Maskuri MPDI, Dewan Hakim MTQ Jawa Timur Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Di hari ini akan ditentukan siapa yang akan terbaik 1, 2, dan 3. Bisa terbaik, bisa juara. Terbaik 1, 2, dan 3. Selain festival ini diselenggarakan untuk menggali potensi santri dalam kajian ilmu Al-Quran, juga akan disiapkan nanti peserta ini sebagai nominasi putusan untuk MTQ Provinsi Jawa Timur yang akan diselenggarakan September 2025 di Kabupaten Jambi. Ini bagi yang Jawa Timur. Bagi yang tidak Jawa Timur nanti akan direkomkan ke kabupaten setempat. Tapi kalau yang Lombok, yang lain mungkin tidak tahun ini MTQ. Nanti itu yang jelas para finalis ini adalah orang-orang yang sudah terpilih menjadi final. Yang belum terpilih berarti masih proses. Ini yang tadi itu pesertanya atau supporternya? Ahli tafsir yakni Dr. Kiai Haji Miftahul Surur MHI serta Dr. Muhammad Zamili MMPD sebagai Ketua Majelis yakni dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Selain itu, para finalis juga diuji kemampuan berpikir kritis dan argumennya melalui sesi tanya jawab dari hakim majelis maupun audiens yang hadir. Supporter dari masing-masing peserta turut memeriahkan acara dengan penuh antusias. 3 peserta terbaik yang berhasil lolos ke Grand Final adalah Ilmi Anila Maula dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir yang tertulis dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsirnya, beliau menulis bahwa Imam Ibnu Abbas berpendapat seorang suami boleh berselingkuh, akan tetapi dengan syarat tidak melukai atau bahkan mencederai. Sejalan dengan pandangan Ibnu Abbas, Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang suami boleh mempelitri, akan tetapi apabila istri benar-benar nusyur, sudah menasihati nggak bisa, misalkan pun sudah nggak bisa, maka boleh dipukul. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Nawawi berpendapat bahwa sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abbas dan Imam Rafi boleh mempelitri, akan tetapi dikhususkan dalam mata takdim pengajaran atau pelajaran. Sekiranya itu bermanfaat agar istri
tidak melakukan khusyuk di suatu hari kemudian hari itu teman-teman. Akan tetapi lagi-lagi Islam menegaskan bahwa perbuatan KDRT, perbuatan penganiayaan, pemukulan itu adalah termasuk hal yang benar-benar tercela, keluar dari syariat Islam. Bahkan Empire Shihab menyebutkan dalam tafsir Al-Misbahnya, dia menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, tidakkah engkau malu memulai istri-istri membangkitkan sholat? Itu menunjukkan bahwa Islam benar-benar menginginkan hal ini, bahwa Islam benar-benar mencela terhadap perbuatan penganiayaan, apalagi pemukulan seorang suami kepada istrinya, bahkan dengan alasan yang benar sekalipun. Begitu ya. Kemudian pada pendapat ulama seperti Quraisy Shihab berpendapat bahwa dasarkan daripada waktu yang memiliki arti pukulan para wanita, para perempuan atau wanita-wanita itu dapat bermakna keberpisahan, sebagaimana ditinjau dari beberapa ayat yang serupa di dalam ayat-ayat Al-Quran, yakni seperti pada surah Al-Hadid ayat 57, di mana lafaz ghadab di sana yakni bermakna berpisah. Yang bermakna keberpisahan. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 60 pada lafaz duriba di sana memiliki arti dipisahkan. Kemudian pada surah Al-Kahfi ayat 11 Allah berfirman fadorobna, di mana di situ memiliki arti maka berpisah atau sehingga berpisah. Raudatul Faiza dari Mahadul Quran dan Siti Hafso dari Ma'had Ali. Karya tulis yang dipresentasikan mengangkat pembahasan yang relevan dengan fenomena sosial seperti retorika Al-Quran dalam usul fikih, no viral no justice, ghibah, tingkatan warganet perspektif Al-Quran, serta integrasi ilmu hukum dan nilai keadilan perspektif Al-Quran dalam mereformasi fenomena sosial. Dalam festival ini saya membawakan judul karya tulis ilmiah, yaitu integrasi ilmu hukum dan nilai keadilan perspektif Al-Quran dalam mereformasi fenomena sosial. From no viral no justice to no viral no education. Harapan saya pada lomba kali ini dapat mendukung saya, membantu saya untuk mengasah kemampuan menulis dan berpikir tentang menyikapi permasalahan sosial. Saya sangat senang dan sangat bangga karena menjadi salah satu perwakilan lembaga saya. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi seluruh santri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai bentuk apresiasi, hadiah juga diberikan kepada audiens dengan pertanyaan terbaik selama sesi tanya jawab. Acara ini kemudian ditutup dengan doa dipimpin oleh Ustadz Ali Mutado SAG yang menandai berakhirnya acara. S3 TV melaporkan.